Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Dani Prawoto. Saya dari Prodi Ilmu Komputer dan teman saya. Saya Fatih Fatamatur Rahman dari Prodi Ilmu Komputer juga. Saya Muhammad Hafiz dari Ilmu Prodi Komputer juga. Dan sekarang kita akan menjelaskan tugas kita untuk asesmen 2 ini. Melanjutkan dari tugas asesmen 1 kemarin dengan beberapa tambahan, yaitu database menggunakan SQLite dan juga ada light and dark mode. Dan kita akan menjelaskan sedikit tentang database helper yang akan dilakukan oleh Fatih Fatan. Silakan Fatan. Oke, penjelasannya singkat aja. Jadi di dalam database helper ini jangan lupa untuk mengimport package dari database sendiri yaitu SQLite. Nah, sebelum kalian mengimport package ini, itu juga harus ada menginisialisasinya di bagian paspec YAML. Nah, di dalam database helper ini um, bagian singleton nih ada singleton, static final, database helper, instant. Nah, maksudnya dari codingan itu apa? Jadi kita hanya mau punya satu database saja selama aplikasi berjalan. Dengan singleton, setiap kali kita memanggil database helper, yang keluar instance yang sama, bukan objek yang baru. Jadi database tidak akan dibuat berulang-ulang seperti itu, guys. Nah, terus ada lagi di sini namanya getter database. Nah, getter itu untuk apaan? Untuk mengambil database. Contoh di situ ada feature database. Nah, itu namanya getter database ya, guys. Jadi, kalau misalnya database sudah dibuat, langsung pakai itu. Jadi kalau misalnya belum ada, buat database baru dulu pakai init db. No, ada tulisannya await init db. Nah, lanjut lagi. Ini ada future database init db. Jadi itu tuh inisialisasi untuk database-nya sendiri dan ngebuat tabelnya itu. Nah, ini nih dari sini nih gitu. Jadi penjelasan sederhana dari inisialisasi database ya. Tentukan lokasi file database, namanya text database. Ya ada nih, final path, join, dbpath, text database db. Nah, jadi itu tentukan lokasi file database-nya. Habis itu kalau database belum ada, Flutter akan memanggil onCreate. Nah, ada tulisan onCreate, guys. Nah, ada onCreate. Nah, onCreate menjalankan SQL untuk membuat tabel tax. Table tax punya kolom yang namanya itu ID, terus title, description, sama is done. ID integer, terus dikasih primary key juga sama auto increment. Habis itu title tipenya teks, terus not null. Nah, description tipenya teks, terus is done, tipenya integer sama not null juga, tapi defaultnya dari 0. Gitu. Oke, lanjut. Di bawah ada create. Menambah ini eh ada future int sama create text. Nah, ini fungsinya menambah teks. Fungsi dari kode ini menerima data teks berupa objek teks. Nah, terus di sini ada tulisan teks titik to map. Nah, itu untuk mengubah teks jadi map agar bisa disimpan. Kayak contoh menambah data ke table text lah seperti itu. Dan mengembalikan ID dari data yang baru ditambahkan. Nah, lanjut bawahnya lagi ada get text. Ini read, yaitu mengambil semua teks. Oh iya teman-teman, jadi di database helper ini saya menggunakan namanya teknik CRUD ya. Create, read, update, and juga delete. Gitu. Jadi sekarang kita lanjut ke read. Jadi fungsi dari codingan ini mengambil semua data dari table text. Contoh nih, order by ID description ditampilkan berdasarkan data terbaru gitu. Ini text order by ID dex. Nah, itu dari data terbaru gitu kan. Setiap baris data diubah jadi objek teks juga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi bawahnya ada update. Nah, update untuk
mengubah table text gitu kan, mengubah diksi teksnya ini. Fungsi dari codingan ini mengupdate data berdasarkan ID, terus data yang dikirim harus sudah berbentuk teks juga. Habis itu mengubah title, description, atau table is done gitu. Lanjut bawahnya ada delete. Di delete untuk menghapus teks. Di sini ada bacanya Futuriente delete text. Nah, fungsi dari codingan ini sampai bawah yaitu untuk menghapus data berdasarkan ID. Habis itu misal delete teks 3 berarti hapus teks dengan ID 3. Balik lagi TASKS ini teks ini dia adalah nama tabelnya ya guys gitu. Jadi ringkasan dari atas sampai bawah tadi ada poin-poinnya, ada fungsi pertama dari initdb. Nah, itu kegunaannya membuat database dan juga table. Habis itu kedua ada fungsi create text, kegunaannya tambah data baru. Habis itu ada fungsi get text, itu kegunaannya untuk ambil semua data. Habis itu ada fungsi update text, kegunaannya mengubah semua data. Delete text, menghapus data. Dan singleton, itu kegunaannya biar database tidak dibuat banyak dalam sekali running gitu. Oke, untuk database helper titik dar seperti itu guys. Lanjut selanjutnya. Oke, Terima kasih. thank you Fatan. Berarti selanjutnya kita akan menjelaskan tentang theme provider atau light dark mode. Akan dilakukan oleh Hafiz. Ya, jadi di sini saya akan memberikan ringkasannya aja untuk fitur theme provider dari aplikasi ini. Jadi ringkasan keseluruhan dari codingan ini dan kegunaannya adalah kelas ini mengelola status tema terang atau gelap atau light and dark ya, lalu menyimpannya Ya. secara persisten. Di sini ada pewarisan ya, jadi codingan di sini mewarisi dari change notifier dan menjadikannya provider yang dapat didengarkan perubahannya oleh widget. Lalu properti utama di sini itu ada bold is dark. Jadi ini tuh fungsinya dia menyimpan tema saat ini yang aktif lagi dipakai. Lalu ada fungsi kuncinya di sini yaitu toggle. Dia akan mengubah nilai is dark dan memanggil notify listener untuk merebuild widget yang mendengarkan. Jadi persisten gitu ya. Menggunakan share preference set bold dark di setiap perubahan untuk menyimpan status tema ke perangkat. Ya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Fadil. Oke, itu adalah penjelasan sedikit tentang light mode dan juga dark mode. Sekarang kita akan langsung ke aplikasinya aja. Kita runningnya dari sini teman-teman. Jadi kita menggunakan aplikasi yang sama dengan assessment 1 kemarin, hanya tinggal menambah sedikit-sedikit saja. Alasan kita menggunakan Android Studio juga karena memang saat running di VS Code nggak bisa ya, Tan ya? Ya, nggak bisa. Dibuka Android Studio-nya. Dan ini dia. Nah, ini adalah page login yang sudah kita buat dengan username bebas apapun. Misalkan kita mau pakai username kelompok 4, passwordnya 1234. Langsung aja kita login. Dan kalau nama kelompok 4 akan langsung muncul di sini menggunakan share preference. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita. Sebentar kita hapus dulu. Dan ya, ini tampilan awal. Dan untuk menggunakan light mode dan juga dark mode, kita aturnya di sini teman-teman. Nah, ini jadi dark mode. Nah, ini jadi light mode. Ini untuk
menggunakan CRUD-nya. Untuk menambah barang kita tambah apa aja. Misal kita tambah ikan 123 simpan. Nah, dia akan langsung tersimpan di database. Simpan lagi ya teman-teman ya. Diedit juga bisa sama seperti kemarin. Ayam kita ganti jadi sapi. Update dan terupdate sapi ikan. Seperti itu kurang lebih. Dan untuk melihat bahwa data ini tersimpan di database, kita bisa ngelihatnya di sini ya, Fatifatan. Ya benar, ya itu. App inspection. Itu klik medium, klik lagi com.example ya. Klik medium phone API, klik. Oke. Jadi di testnya itu ada pemilihan lagi. Kita klik yang detach. Iya, klik dulu di test ya. Klik. Nah, Nah, ini dia. Database-nya sudah tersimpan di sini. Dan jika kita close aplikasinya ini juga, dia bakalan tetap tersimpan di sini. Seperti itu. Oke, itu aja. Ada tambahan lagi yang lain? Ya, cukup. sudah cukup Oke, mungkin. dari Hafiz cukup dan dari Fatifatan cukup, dan semoga penjelasan kita mudah dimengerti, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Anggar. Terima kasih Bang Gar. Thank you, Kang. Terima kasih untuk